Duduk, duduk. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu ala ba'din, fakhassahu ba'dus suhur wal ayyam wal layali bimazaya wa fadaila yu'addamu fiha al ajru wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila rasyad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anami fi anha'il bilad. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala bi fi'li ta'at. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas dan beribadah seperti biasa. Itu tidak lain dan tidak bukan karena nikmat, rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Termasuk pagi hari ini kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah sholat Idul Adha, itu tidak lain dan tidak bukan karena nikmat dan rahmatnya Gusti Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, perlu diketahui bahwa dalam Idul Adha yang kemudian di dalamnya disyariatkannya penyembelihan hewan kurban, itu berasal dari cerita yang monumental, cerita yang ajaib, cerita yang menggentarkan, menggemparkan alam dunia, bahkan sampai tembus ke alam langit. Cerita apakah itu? Cerita tentang diperintahkannya Nabiullah Ibrahim Khalilullah untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Hadirin jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail? Itu ternyata berangkat dari cerita pernah Nabiullah Ibrahim Khalilullah annahu qarraba al-fasatin wa thalatha mi'ati baqaratin wa mi'ata badanatin fisabilillah. Jadi ceritanya Nabiullah Ibrahim itu pernah punya 1000 kambing, 300 sapi dan 100 unta, itu dikurbankan dan dagingnya habis dibagikan. Fata'ajjaba an-nasu wal malaikatu min dalik. Dipuji manusia, dipuji malaikat. Hebat ya Ibrahim, Nabi Ibrahim. Loman ya Nabi Ibrahim, dipuji seperti itu. Kata Nabiullah Ibrahim, wallahi law kana li ibnun la'adbahannahu fi sabilillah. Jangankan cuman kambing, jangankan cuman sapi, jangankan cuman unta. Kata kanjeng Nabiullah Ibrahim, kalau aku punya anak, la'adbahannahu fi sabilillah, maka akan aku sembelih, akan aku kurbankan untuk Gusti Allah. Itu ucapan muncul di lisannya Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Itulah yang kemudian menjadi sebab musabab kenapa Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Singkat cerita, silih berganti tahun, ketika Nabiullah Ibrahim berada di Baitul Maqdis di Palestina, kemudian ia bermunajat kepada Allah ingin diberikan karunia anugerah seorang momongan anak. Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim seorang anak yang kemudian dinamai dengan Ismail. Singkat cerita, tepatnya di bulan Dzulhijjah, malam tanggal ke-8, Nabiullah Ibrahim itu bermimpi yang dalam mimpinya perintah bahwa anaknya Ismail yang ketika itu berumur 7 tahun untuk disembelih, untuk dikurbankan. Ya Ibrahim, dalam mimpinya, ufi binadrika, penuhi janjimu Ibrahim. Janji apa? Apa aku pernah punya janji? Loh, bukankah kau mengatakan jangankan kambing, jangankan unta, jangankan sapi, anak pun kalau saya punya maka akan aku korbankan. Sekarang ufi binadrika, penuhi janjimu wahai Ibrahim. Lah itu, terbangunlah keesokan harinya Nabiullah Ibrahim merenung, berpikir, lah itu, ahuwa minasyaitoni au minallah, apakah mimpinya itu dari Allah atau dari setan? Lah, merenungnya Nabi Ibrahim, memahaminya Nabi Ibrahim dari apa kejadian mimpi yang terjadi pada dirinya, itu disebut dengan yatafakkar yatawarro. Lah itu, merenung. Kenapa kemudian disebut dengan yaumut tarwiyah? Yaumut tarwiyah karena hari merenung, hari memahaminya Nabi Ibrahim apakah mimpinya itu wahyu dari Allah atau dari setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian di malam tanggal 9 Dzulhijjah, Nabiullah Ibrahim falamma amsaru athaniyan fil manami falamma asbaha arafa annahu minallah walida summiya dzalika yaum arafah. Di malam tanggal ke-9 Dzulhijjah, Nabiullah Ibrahim mimpi dengan mimpi yang sama. Ufi binadrika, Ibrahim penuhi janjimu. Janji apa? Loh dulu, dan seterusnya dan seterusnya. Bangunlah kanjeng Nabi Ibrahim dalam tidurnya di tanggal 9 Dzulhijjah itu. Lah itu, kemudian dia tahu bahwa mimpinya ternyata itu adalah wahyu atau perintah dari Gusti Allah. Tahu dalam bahasa Arab namanya Arafah, sifatnya Arafah, kemudian dinamakan Yaumul Arafah, hari tahunya, hari fahamnya Nabiullah Ibrahim bahwa mimpinya itu adalah perintah dari Gusti Allah. Kemudian di malam ke-10 Dzulhijjah, Nabiullah Ibrahim itu mimpi hal yang sama, putranya untuk kemudian dikurbankan, disembelih. Akhirnya siang 10 Dzulhijjah, Nabiullah Ibrahim membawa Ismail akan disembelih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Iblis tahu, iblis paham, dan iblis berencana untuk menggagalkan sebuah ritual ibadah yang mulia karena langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datanglah iblis menggoda Ibrahim. Ibrahim, itu Ismail lagi lucu-lucunya, lagi ganteng-gantengnya, lagi aktif-aktifnya. Kau tega mau disembelih karena cuma perintah dari Tuhanmu Ibrahim? Apa jawabannya Ibrahim? Faqala Ibrahim lil iblis, na'am walakin umirtu bidalik. Ya, saya tahu wahai iblis, tapi kalau itu sudah perintah Allah, maka mau buat apa? Allahu Akbar, sungguh keimanan yang sangat luar biasa. Kemudian iblis tidak menyerah, akhirnya datanglah iblis itu kepada ibundanya, kepada istrinya Nabiullah Ibrahim, Siti Hajar. Hajar, itu Ismail kecil yang lagi lucu-lucunya, anak jenengan, itu dibawa oleh bapaknya mau disembelih, mau dikurbankan. Katanya itu perintah Allah. Wahai iblis, kata Siti Hajar, an-nabiyyu la yu'mar bil batil wa anna afdili amri ruhi fa kaifa biwaladi. Kalau itu betul karena Gusti Allah, jangankan cuman Ismail, aku pun juga ridho, juga ikhlas kalau juga ikut disembelih, dikurbankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, juga keimanan yang sangat luar biasa. Iblis tetap main cantik di sana, tidak mau kalah. Ibrahim tidak bisa digoda, Hajar tidak bisa digoda. Akhirnya iblis datang kepada Ismail kecil yang berumur 7 tahun. Il, kata iblis, kau ini mau disembelih il, ting bapane. Kan gelem il disembelih ting bapane. Katanya jadi perintah Gusti Allah.
Jawabannya Ismail kecil. Coba 7 tahun Bapak Ibu sekalian. Qala sami'na wa ata'na li amri rabbi. Wahai iblis, kalau memang itu sudah perintah dari Tuhanku, maka mau buat apa? Silahkan, aku tunduk dan pasrah kalau memang aku diperintahkan untuk disembelih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh keimanan yang sangat luar biasa. Iblis terus menggoda Nabi Ismail kecil. Akhirnya apa? Ismail melemparkan batu sampai kemudian batu itu mengenai mata iblis sampai mata itu buta. Inilah yang kemudian disyariatkan dalam ibadah haji, adanya lempar jumrah. Ternyata lempar jumrah itu bermuara pada ceritanya Nabi Ismail yang melempari kerikil kepada iblis yang selalu menggoda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Iman, keimanan, keikhlasan, kesabaran yang sangat luar biasa. Sekarang menilai ini sudah mulai kurang. Banyak orang di luar sana yang takut memondokkan anak, enggan memondokkan anak karena motif takut biaya, karena motif jauh dari anak. Kalau kita mentilik mengurai cerita ini, Masya Allah sangat luar biasa keikhlasannya, kesabarannya. Kita dipondokkan bukan dibunuh, tapi hanya pindah kota, hanya pindah desa. Lihatlah keimanannya ibu dan bapak yang sangat luar biasa, dan anak yang punya ketakwaan, ketaatan yang sangat luar biasa. Singkat cerita, dibaringkanlah Nabi Ismail hendak mau disembelih. Ketika Nabiullah Ibrahim sudah meletakkan pisaunya di leher Ismail, itu pisau berpuluh-puluh kali digorokkan di leher Ismail, tapi pisau tidak sedikit pun mampu menggores leher Ismail. Akhirnya apa? Ngomong Ismail, ya abati, do'ufat kuwatuka bisababi mahabbati kali fala takdiru ala debaki. Pak, ayah, apakah karena kecintaanmu kepadaku sehingga engkau tidak tega untuk menyembelihku? Fala takdiru ala debaki. Lah itu. Fadoroba bisikin al hajaro fasoro al hajaro nisfaini. Karena jangkel Nabi Ibrahim, pisaunya tidak mampu untuk menggores leher Ismail, dilemparkanlah pisau itu karena dianggap tumpul. Tapi ketika pisaunya dilemparkan kepada batu yang sekeras itu, tiba-tiba batu terbelah menjadi 2. Itu maknanya bukan pisaunya yang salah, tapi karena Allah belum berkehendak. Lah itu. Kemudian Nabi Ibrahim marah, hei pisau, takto al hajar walam takto al lahma. Hei pisau, kau mampu memotong batu, kau mampu memukul batu kemudian terpisah jadi 2, tapi kenapa kau tak mampu untuk memotong leher putraku Ismail? Kata Ibrahim kepada pisau. Kemudian pisau itu menjawab. Lihat jawaban ini sangat luar biasa. Kaifa an-naru lam tahruk minka syai'an. Coba diceramai Nabi Ibrahim oleh pisau. Hai Ibrahim, kata pisau, kau heran dengan itu? Kau takjub dengan itu? Bukankah dulu ada kejadian yang serupa yang juga menimpa panjenengan? Kau dibakar oleh apinya Naja Ramrud selama 40 hari 40 malam, tapi api sedikit pun tidak melukai kulitmu. Kemudian ketika api itu membakar 40 hari 40 malam apinya Naja Ramrud, Allah berkata kepada api, ya narukuni berdan wasalaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kau dingin dan jadilah kau penyelamat kepada kanjeng Nabi Allah Ibrahim. Sama Ibrahim, aku pun pisau ketika kau gunakan untuk memotong putramu Ismail, Allah berkata kepadaku, la taqta'i syai'an, la taqta'i syai'an, la taqta'i syai'an sab'ina marrah. Ketika kau menggunakan aku hendak untuk memotong leher putramu Ismail, Allah berkata kepadaku, hei pisau, jangan potong. Hei pisau, jangan potong. Hei pisau, jangan potong. Allah berkata kepadaku 70 kali untuk tidak melukai leher Ismail. Ya narukuni bardan wasalaman. Cuman sekali, tapi ketika Allah perintahkan kepada aku pisau, itu 70 kali Allah untuk kemudian tidak melukai, memotong leher Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini menandakan pisau yang untuk memotong itu bukan pisau yang punya kekuatan untuk memotong, tapi Allah yang memberikan kekuatan kepada pisau untuk mampu memotong. Api yang membakar itu bukan api yang punya kekuatan mutlak untuk membakar, tapi Allah yang memberikan kekuatan kepada api untuk mampu membakar.
Air yang menenggelamkan itu bukan semata-mata air mampu menenggelamkan, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada air untuk mampu menenggelamkan. Kalau air mutlak bisa menenggelamkan, nyatanya Nabi Yunus selamat dari ikan nun ketika dimakan oleh ikan nun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Singkat cerita, Ismail kecil diganti dengan domba oleh malaikat Jibril. Yang dombanya itu dalam riwayat itu dombanya yang pernah dikurbankan oleh Habil putranya Nabi Adam, yang ternyata domba itu masih hidup di dalam surga. Jadi dibawa domba itu dari surga kemudian menjadi pengganti Nabi Ismail yang mau disembelih. Kemudian Jibril berkata kepada Nabiullah Ibrahim, "Ya Ibrahim, innallaha ta'ala qad a'taka bisabrika da'watan laka mustajabatan ud'u biha masa'alta." Ibrahim, itu semua penduduk langit kagum dengan ketakwaan, ketaatan, keikhlasan, kesabaran engkau wahai Ibrahim. Karena itu aku diutus oleh Allah untuk memberikan dakwatan mustajabatan, satu doa yang pasti ijabah. Kalau engkau berdoa hari ini pasti akan dikabulkan. Tafadhol, ud'u ma bika sa'alta. Apapun yang kau inginkan akan dikabulkan karena berkat kesabaran. Lalu apa? Doanya Nabiullah Ibrahim. Qala Ibrahim, "Ya Jibril, sampaikan kepada Allah, aku tidak mau apa-apa, satu saja yang saya inginkan. Allahumma la tu'adzib ahadan min ummati Muhammad. Allahumma la tu'adzib ahadan min ummati Muhammad. Allahumma la tu'adzib ahadan min ummati Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Muhammad." Ibrahim, sampaikan kepada Allah, aku cuma minta satu, jangan Allah siksa satu pun dari umat Muhammad. Jangan Allah siksa satu pun dari umat Muhammad. Tolong sampaikan kepada Gusti Allah, ampuni segala dosanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammadnya belum ada, umatnya belum ada, kitanya belum ada, tapi sudah didoakan lebih dulu oleh Nabiullah Ibrahim. Inilah kenapa dalam sholat yang disebut kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, bukan kama sholaita ala Sayyidina Adam, bukan kama sholaita ala Sayyidina Nuh, bukan kama sholaita ala Sayyidina Isa. Kenapa? Karena kerinduan, kecintaan, keikhlasannya Nabiullah Ibrahim kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita semuanya. Kitanya belum ada, umatnya belum ada, masih jauh dari generasinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kecintaan luar biasa yang kemudian dalam tahiyat dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Ibrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mendengar seperti itu, faqala Jibril, Jibril kagum, Jibril takjub. Karena itu kata Jibril, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dijawabi oleh Ismail, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dijawabi oleh Jibril, Allahu akbar, walillahil hamd. Ternyata bacaan takbir yang kita baca setiap Idul Adha dan Idul Fitri itu bersumber dari tiga makhluk yang luar biasa. Satu, dari Jibril yang kagum kepada keimanannya Nabi Ibrahim, dan dua lainnya itu dari takbirnya Nabi Ibrahim Khalilullah dan putranya Ismail. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup, termasuk rangkaian dalam Idul Adha, kaitannya dengan Idul Adha itu adalah ibadah haji. Ada satu hadis yang sangat luar biasa. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata hadal baita falam yarfuth falam yamsuk raja'a kama waladatu ummu. Luar biasa. Barang siapa orang yang datang haji, tawaf lah ini. Ini janji Rasulullah. Siapapun umatku yang tawaf, yang datang ke Ka'bah, maka seberapa banyak pun dosanya, maksiatnya, kemudian dia berangkat haji, tawaf di sana, maka seberapapun gedenya dosanya, dan kemudian dalam hajinya dia tidak melakukan maksiat, tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, maka roja'a kama walatu ummuh, maka dia bagaikan seperti bayi yang baru lahir. Dosanya ditipet, dihapus semuanya oleh Gusti Allah. Semoga kita yang belum berhaji, kita yang belum bisa ke Baitullah,
Semoga Allah berikan kesempatan kemampuan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal barru raufur rahim. Shalli ala Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi basata li ibadihi mawa'ida ihsanihi wa in'ami wa ada alaina fi hadatil ayami mawa'ida birrihi wa ikrami. Ahmaduhu wa subhanahu wa ta'ala ala jazil ifdalihi wa imdadihi واسكره على كمال جوده بعباده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين كانوا أمروا الحجيج لبلاد الله الحرام وسلم تسليما كثيرا فيا أيها الناس فيا أيها الناس فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين ولكلماتك يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.